Atau tadi pagi gitu Mas Ahaye statement misalnya, ya udah kita akan siap mendeklarasikan Mas Anies. Sejauh apa Anies tetap mempertahankan ketika jadi presiden freedom of expression. Jadi yang datang Pak Luhut ke Hotel Bang Surya. Hotel Bang Surya ditemani oleh Pak Peter gitu. Jadi ngobrol di sana biasa aja. Jokowi itu kita yang mengusung, kita yang memperjuangkan. Bikin itu apa yang ini kan Oke, ini karena udah ngomong perilaku bejat dan apalan top market masuk ke duniawi. ya, masuk kita ke narasi perubahan ini kan. Kita nih ya ini dah 90% kita bicara hal yang paradigmatik, 10% harus ada ya. Jaga langganan. Jaga pelanggan. Iya. Kiri la ilaha illallah kata dia kan, kanan la ilaha Jaga internasional. Iya, jaga internasional. Hancur. Nah, Bisa dianggap anti Pancasilais. nih kapan makan siang lagi nih dah? Makan siang terus. Kan Mas Ahaye udah ngomong tuh mau sekber apa namanya perubahan tuh kan. Ya. Ini gaya-gaya hipmi nih udah mulai Mas Ahaye. Apa gaya-gaya apa? Gaya-gaya hipmi. Bikin sekber-sekber. Kan kamu Gaya hipmi atau gaya Golkar? Itu dia tuh. Apakah Pak Hipmi masih Golkar? Ya. nadanya langsung turun bos. Masalah duniawi ini bos. Apa Dhani harus jawab masalah-masalah duniawi ini penting dah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lah ada sebuah progres yang signifikan ya. Dan semalam atau tadi pagi gitu Mas Ahaye statement misalnya, ya udah kita akan siap mendeklarasikan Mas Anies. Artinya kan sudah Nasdem, Demokrat. Kita tunggu kapan kawan-kawan PKS ini lihat hilalnya kan. Wah, ini tanda berbuka, azan segera tiba. Nanti kita tunggu mereka. Jadi tapi ya semoga dalam waktu dekat 1-2 hari ini kita ketemu lah untuk kemudian merespon apa yang disampaikan oleh ketum Demokrat tersebut ya sebagai sebuah kerangka bersama ya. Kalau metodologis. Ya, kalau ini semoga tidak kerangka artifisial atau gimmick gitu. Kurang menarik dah Willy ngomong beginian. Iya makanya. Tapi ya, kita harus lakukan masih kan. Jadi kan Willy bahasa gini bos. Ya kita terima kasih Mas Ahaye udah memberikan hilal, ya udah sangat serius, udah membangun kerangka metodologi PKS melihat hilalnya. Artinya yang paling gak serius dari 3 ini PKS. Kan itu menurut lu. Ya, ini interpretasi PKS gua. bukan tidak serius. PKS itu kan ya mayoritas pemilih PKS adalah Anies ya. Mau PKS lebih berhati-hati saja. Apalagi yang dihitung. Iya, apalagi nih itu. Nature demografi pemilihnya Anies. Mungkin statement Ahaye ini yang ditunggu mungkin. Sangat ini ya normatif sekali. Oke. Ini baru-baru ini juga ada pernyataan yang menarik dari Wasekjen Partai Nasdem. Ini penting. Bang Hermawi Taslim. Kita masuk ke agak paradigmatik juga. Ya, ini fundamental. Iya, jadi menyangkut Pancasila karena dalil dan dalihnya Pancasila ini. Nah, kan sekarang terjadi udah dilakukan pembubaran ya. Pembubaran dan pelarangan ormas terlarang. Aduh. Bahaya sih. HTI dan FPI itu ditit aja nanti. Tit ya. Nah, itu gimana dah menurut udah? Ini kan ini dikunyah-kunyah nih di kelompok yang apa, lu nonton Bang Refli Harun kan? Gue jelasin nih. Iya, coba lu jelasin. Ini agak keluh soal ini nih. Gini aja, itu cukup taslim aja lah. Kita ngobrol yang lain. Jadi apakah betul intinya kalau Mas Anies yang menjadi presiden berkuasa dan Nasdem menjadi ruling party, tetap salah satu yang akan dilanjutkan dari kebijakan Pak Jokowi adalah melanjutkan pelarangan FPI dan HTI dan tidak ada upaya
atau langkah untuk merehabilitasi FPI dan HTI kembali dalam gelanggang. Nah ini gua itu kalau kata Pak Taslim, ya, itu Bang kan Taslim bahasa itu. duniawinya, kalau sama Dawili harus paradigmatik. Ya, gitu. ya. Jadi gimana konstruksinya sebenarnya di negara kita hubungan antara partai pendukung dan kandidat ini dalam visi misi gitu. Iya. Apakah bisa sejauh itu intervensinya? Mas Anies, ideologi Nasdem ini harus tetap dibubarkan misalnya. Nah itu bahasa Mas Taslim. Iya. Nasdem punya ideologi Ya, dan itu misalnya itu, kan nasionalis kita. Relasinya gimana sih sebenarnya dah gitu dalam hal ini gitu. Apakah partai punya dorongan yang kuat untuk memberikan warna terhadap gagasan dan pikiran pikiran soal pembangunan negara dari seorang kandidat calon presiden gitu, atau malah calon presidennya yang menginfluence platform partainya jadi menyesuaikan dengan calon presidennya. Sebenarnya yang mana dah gitu. Sambil udah menjawab juga apakah betul pernyataan Mas Taslim itu. Iya. Nah itu kan paling prinsipil tuh. Tapi kalau tadi kan udah jawab, biarkan Taslim aja. Tapi ini Boleh dong usaha dulu. Ini, Karena di YouTube-nya Bang Refliar, halo Bang, sehat Bang, mantap. Aku Mbak lihat gitu. Itu respon terhadap Nasdem dan Anies itu sangat berbeda dalam konteks ini. Nasdemnya dianggap menjadi benalu, dianggap free rider, ya kan, mulai menjerumuskan Anies. Akhirnya seperti itu dalam di kelompok teman-teman yang ada di bagian sebelah sana gitu. Gimana? Ini berhasil, lalu kemudian direspon oleh Refli karena jebakan Budi dan Arya. enggak. Ini fundamental dah. Ini banyak yang nanya ke kita soalnya. Ya fundamental rights itu tentu harus kita hargai ya. Satu hal yang politis juga harus kita pisahkan. Saya orang yang berpikir, bertindak dari hal-hal yang fundamental right, dan hal-hal yang politis harus kita pisahkan. Apa beda seorang politisi dengan seorang negarawan adalah obligasinya. Obligasi ketika berkuasa, dia tetap mempertahankan pembelahan atau dia membangun sebuah proses rekonsiliasi. Bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana hal-hal yang fundamental, jangan karena hal-hal yang klise kemudian kita semakin terpuruk. Jangan karena hal-hal yang, kan orang selalu saja terjebak dalam proses yang sensasi tadi. Ini mau dibubarkan atau tetap dipertahankan, itu kan sensasional base saja. Bagi saya yang lebih penting satu fundamental right apa sih? Kebebasan berpikir, kebebasan berideologi itu tidak bisa dilarang, Bos. Mau dilarang seperti apapun itu ada di dunia ide, di dunia gagasan. Gimana cara memberhentikannya? Perlawanan lahir dari sana. Jadi bukan di sana titik krusialnya, tapi sejauh apa Anies tetap mempertahankan ketika jadi presiden freedom of expression. Fundamental rights tadi. Fundamental rights, Bos. Jadi itu yang kemudian harus kita lihat, bukan kemudian ini begini nih. Nah, itu tambah lagi kapan kita mau move on-nya. Ini kan narasi yang selalu divis-aviskan antara Jokowi dan Anies ya. Terlalu, gua bilang tadi, kenapa 98 itu boleh dibilang quote unquote lebih banyak, kalau bukan gagal tapi banyak ruginya, karena empiris. Kenapa? Karena semua yang dibuat oleh Soeharto kami anggap salah. Jadi nggak perlu juga kita menganggap oh ini produk Jokowi itu semuanya salah, kan kagak. Konteks narasinya di sana bodoh banget kita kalau menvis-aviskan ini. Bos, belajarlah. Kan ya bahkan Nabi pun belajar sampai ke negeri Cina. Belajarlah pada negeri Cina bagaimana Deng Xiaoping kena revolusi kebudayaan dari seorang Mao Zedong. Tapi apakah dia dendam sama Mao Zedong? Seinci pun foto Mao Zedong dari lapangan merah itu tidak digeser. Itu melahirkan sebuah proses budaya politik yang kemudian menghormati pendahulu. Itu satu hal yang penting. Di kita politik ini jangan selalu di-drive dengan dendam. Kita harus mendrive ini fully hope, penuh dengan harapan gitu. Makanya Nasdem berbicara tentang politik sukaria.
kalau masuk jebakan Batman dan Robin seperti ini, Armawi Taslim kelepek-kelepek lah. Enggak ada. Iya, enggak, konteksnya begitu. Jadi Ini kan bicara Ini, continuity Rada. and change. Ini ya serius kan? nih. Ini gua menceritakan background kenapa pertanyaan itu ada ya. lebih baik karena waktu udah dikit, kita bicara yang lain aja. Nggak apa-apa, yang penting kita udah tanya. Udah tanya, Nggak yang apa-apa. penting fundamental Iya, rights, fundamental rights. Jadi silakan Anda simpulkan sendiri. Nah, satu lagi yang masalah duniawi ini yang paling baru ini kan lagi rame juga Pak Peter marah-marah juga di Instagram tuh. Ini kita nih digoreng foto Bang Surya sama Pak Luhut segala macam. Akhirnya bikin banyak ini kan spekulasi, banyak orang bertanya-tanya. Bahkan terakhir misalnya Opung Panda mengatakan bahwa ya Bang Surya ke London waktu itu untuk mencoba meng-catch up Pak Jokowi. Tapi kemudian ketemunya sama Pak Luhut gitu. Terus kedua juga soal ini kan Dit, apa namanya? Ini juga berentetan dengan serial kejadiannya dengan tidak adanya video Pak Jokowi di acara ulang tahun Nasdem. Iya, yang kita nggak tahu juga kenapa itu terjadi gitu. Ya. Walaupun kita tahu sebenarnya tapi nggak boleh dikonten. Iya. Karena itu fundamental rights. Ini jadi kalau kita nonton film Hercules yang terbaru itu ya, Hercules itu bukan anak dewa Zeus dan anak dewa Hera gitu. Ternyata Hercules ini hanya mercenary ya, tentara bayaran saja. Siapa yang hebat di Hercules ini? Hercules ini pakai teamwork, tukang gendangnya, tukang saluangnya. Udah kita lagi yang kena. Iya. Pasti bos. Jadi Makanya kita pertemuan Pak SP dengan Pak Luhut itu kalau mau tahu sebenarnya, aduh mamai kata orang Papua kan, ya itu Bang Surya lagi di sana, Pak Peter kemudian ngasih tahu ada Pak Luhut di atas seberang, terus kemudian mau ketemu nggak Bang? Oh nggak apa-apa juga, oke. Datang aja ke sini, saya lagi ada acara apa. Jadi yang datang Pak Luhut ke Hotel Bang Surya. Hotel Bang Surya ditemani oleh Pak Peter gitu. Jadi ngobrol di sana biasa aja. Ya 40 menitan dan itu lebih banyak basa-basi aja. Nggak ada hal yang istimewa, cuma kebetulan saya ngeteh sore segala macam. Karena ada fotonya. Iya, fotonya ada. Gini, bos, foto dengan realitas. Jangan kemudian orang seperti kita ini terjebak pada realitas media yang begitu-begitu. Alangkah miskinnya kita ketika kita tahu realitas sesungguhnya terus kita dendangkan realitas yang berbeda. Nah, makanya kita tanya realitas sesungguhnya kayak apa dah. Ketemu biasa saja, nggak ada ngomong apa-apa. 30 menit itu lebih banyak ke tanya gimana. Hut gimana Hut, kawan Hut? Gitu-gitu kali ya. Saya juga sebagai kawan ya. Tapi secara personal ya, keyakinan gue percaya sama Dawili. Gua 95% gue percaya. 99 gua. Gue 5% ini kan. Nggak, jangan default percaya. ya. Nanti tambah rukun iman. Karena gini dah, di politik kita selalu tahu kalau ada foto itu nggak ada apa-apa biasanya. Ya, artinya Gue percaya formula itu soalnya. artinya makan siangnya Dawili ini nggak ada apa-apa juga dong. Mungkin. Kita dihantam. Minimal perut kenyang. Kita dihantam balik, kita hantam balik aja. Jadi ada kabar yang katanya Pak Surya mencoba untuk bertemu dengan Pak Jokowi di Eropa itu Nggak ada ya. Memang kebetulan itu benar-benar coincidence. Saluang untuk kalau bahasa itu apa ya, untuk penghangat suasana. Sama kayak lu Mas Ani. Sama kayak lagu pembukaan itu lah. Jadi itu hanya prolog aja. Biar ada obrolan dah ya. Biar ada obrolan. Di foto ini apa nih bro? Padahal esensinya. Karena muncul lagi satu lah, gimana kok Pak Surya sama Pak Luhut itu ketemu? Bukankah dulu itu katanya hubungan mereka juga kurang harmonis karena persoalan Golkar, persoalan yang ada di inilah cerita folklore lah. Itu dinamika yang niscaya ya. Pasang surut segala macam ya, Soekarno dan Hatta dan lain-lain sebagainya juga mengalami itu. Itu keniscayaan aja. Tinggal bagaimana kemudian bisa ada will ya untuk suatu hal yang lebih besar gitu. Jadi Pak Surya dengan Pak Luhut pernah bersitegang gitu. Apakah itu kemudian akan selamanya atau tidak gitu? Apakah itu hanya menjadi sebuah patahan dari sebuah drama saja dalam kehidupan ini? Tentu sangat
rugi mereka berdua kalau itu hanya didendangkan sebagai sebuah hal yang begitu ya. Tentu persahabatan mereka lebih panjang dari pertemuan itu tuh hal yang biasa saja. Nggak perlu juga ya kita simak, kita baca oke. Tapi apakah itu kemudian akan menjadi referensi bagi kita? Masih banyak cerita-cerita yang lain. Dah, kalau Ari ketemu sama gua di foto sama Pak Peter sih nggak apa-apa. Ini Pak Surya sama Pak Luhut itu ya kemudian menjadi karena sosoknya kan, value atau nilai valuasi dari orang yang bertemu ini kemudian kita lihat dalam pletora politik ini mereka yang saat ini Ya, artinya variabel utama. politik bisa ya perkawanan ya, bisa mempertemukan itu. Dan kemudian ya apalagi ketemu di luar negeri ya. Iya. Hah? Kan suasananya lebih berbeda ya kan. Wah, di luar negeri nih bos itu ya. Semua kalau ada orang Indonesia tuh kayak saudara kita aja kalau di luar negeri itu ya. Realitas itu yang kemudian harus dilihat. Jadi pertemuan biasa saja. Pertemuan berkawan, tidak ada hal sama sekali gua katakan nggak ada hal yang istimewa. Nggak ada deal politik, nggak ada ngomong apa-apa. Udah bilang oh gara-gara ini ketemu kemudian jadinya begini. Enggak. Itu benar-benar pertemuan, hotelnya seberang-seberangan. Ada ketemu gitu. Dan itu pun Pak Luhut dalam posisi yang di Uber oleh Pak Luhut ada appointment sama menteri di UK gitu. Jadi sangat pendek waktunya. Gitu. Jadi benar-benar Pak Luhut punya kesibukan, Bang Surya punya kesibukan karena Bang Surya berobat kan ya. Jadi konteks itu yang kemudian membuat itu ya pertemuan dua sahabat lah. Dan kemudian kalau dalam narasi adik itu kan ya, silaturahmi itu memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Ya kan? Pintu masuknya silaturahmi. Dan konteksnya dua-duanya lagi dibutuhkan nih sekarang Ya. kan. Lagi urgent. Nah, ini Nggak apa-apa. Kayak yang penting kita tanya nih dah ya kan. betul, dah. Saya tahu Nanti Anda kan- nggak bersemangat, kita pun dalam kaitan ini kita yang terintimidasi sama dia bos. kita pun ragu langsung Iya. beda suasana. Iya. Nah, Gimana? ya, ini mungkin terakhir dia. Ini karena udah banyak. Udah nih mau ke luar negeri lu Iya. jangan hambat-hambat ya. Udah nggak pernah lagi ke luar negeri. Mau ke London karena kalau ketemu orang Indonesia di luar negeri itu saudara. Kalau gitu kita kirim ke luar negeri aja semua yang kelai-kelai. Iya. Biar saudara lagi. Itu kan yang terjadi di zaman kolonial, Bos. Secara politik tegang-tegangan tapi di pembuangan berdialog, Bos. Jadi pembuangan itu kemudian melahirkan banyak gagasan-gagasan persatuan tadi. Ya karena sama-sama terbuang, sama-sama tapol gitu kan. Saat berdialektika. Ini lagi terbuang dah. Hah? Nah, yang ini nih soal Duniawi bukan? duniawi ini udah bagi-bagian duniawi ini karena jawabannya pendek-pendek gitu kan. iya, benar. Ini gue bingung juga nih waktu kok durasi gue panjang-panjangin. Nah, ini dah soal isu reshuffle. Nah, gimana nih Partai Nasdem kan udah bilang bahwa sampai 2024 akan setia dengan Pak Jokowi. Apapun itu berarti at all cost. Maksudnya dengan reshuffle pun dengan perubahan konstelasi politik yang lagi terjadi hari ini, apakah posisi Nasdem akan tetap sama atau mulai berhitung-hitung juga? Ya udah kita fokus ke Anies Baswedan aja kalau kayak begini ceritanya gitu misalnya. Gini, Surya Paloh itu bukan orang yang cetek, bukan orang yang pendek nafsunya, pendek akalnya, tinggi nafsunya. Pak Surya bukan orang yang seperti itu. Pak Surya orang yang penuh komitmen dan sacrifice. Lu lihat aja deh, siapa ada politisi seperti Surya Paloh di Republik ini? Coba name it, apa yang dia lakukan? Hah? Lu lihat aja, dia pada Jokowi itu lahir batin. Lihat aja, masa sudah seperti itu, walaupun ada provokasi itu hal yang wajar saja. Terus dia mau tinggal? Enggak, Bos. Maju mundurnya Jokowi, jatuh bangunnya Jokowi juga moral dia. Lu lihat aja, di mana ada kantor partai yang ada patung Jokowi. Kalau Jokowi itu ke Nasdem, Bos, ini kursi Surya Paloh dikasih, udah Surya Paloh cari kursi lain. Itu
terlalu kejam kita. Kemudian memfisafiskan itu. Walaupun kemudian itu misalnya dilakukan pada Surya Paloh, Bang Surya mengatakan pada kami semua terakhir yang dikumpulkan fraksi, enggak. Jokowi itu kita yang mengusung, kita yang memperjuangkan. Itulah moralitas kita. Itu yang membedakan kita dengan kelompok politik yang lain. Lu lihat aja sampai akhir nih. Dan omong gua sekarang tanggal Berapa nih? 26 Januari. Lu lihat aja sampai pemilu. Tapi kan ada isu dulu Opung Panda juga mengatakan bahwa Itu Panda kan ya. Iya, Lu iya. kan tanya ke gua ya. Iya. Gua sebagai orang yang sehari-hari sama Iya. Bang Surya kan, dan gua pengurus Nasdem. Ya, itu kalau Bang Panda yang berbicara itu perspektif, itu interpretasi, Bos. Kalau gua bicara kan bukan interpretasi, Bos. Itu bedanya. Ini empirik. Ini sampai Bukan empirik, fakta ini, Bos. sampai 2024 nih ya. Ya. Apapun yang terjadi. Nah, Meskipun- karena itu adalah komitmen. Ya. Gini, nanti lu tinggal konfirmasi aja. Dengan hal seperti ini apakah itu berubah seinci pun tidak. Biar orang mendapatkan pembelajaran. Kan politik ini itu yang gua bilang tadi, bukan hanya sensasi, bukan hanya hot newsnya saja yang kita kejar, tapi apa sih Nilai. yang virtue kebajikannya yang kemudian ya kalau bahasa itu fadilahnya kan itu yang bisa kita berikan, tidak hanya dipertontonkan tapi diberikan dan dibaca ulang nanti pada generasi berikutnya. Oke. Ini terakhir banget Eda. Apalagi? Ridwan Kamil dulu didukung Nasdem. Ya. Oh iya. Nah, sekarang masuk Golkar. Nah, gimana perasaan gimana menurut pendapatan udah tuh? Itu kan kata pepatah, kita nanam padi, rumput tumbuh. Kita nanam rumput, padi tidak pernah tumbuh. Jadi kebaikan sebaik apapun pasti yang lain tumbuh menyertainya. Dan itu dikatakan Pak Surya, itu sialnya Nasdem aja, nggak apa-apa. Dalam sejarah ya, lu lihat Yudas dan Nabi Isa juga hal yang wajar saja, nggak perlu diratapi. Nasdem nggak apa-apa. Aku rapopo. Ini nggak apa-apa. Itu pilihan yang bersangkutan untuk ya freedom of expression tadi kan. Nggak apa-apa. Enggak merasa iya. gitu. Enggak. Merasa dikhianat. Enggak. Nasdem bukan di level sana berpolitiknya, Pak. Enggak. Tapi Nasdem merasa secara punya jasa yang cukup besar nggak dalam sekarang Kang Emil udah sampai padinya udah mau panen gitu. Enggak apa-apa. Kalau kita lihat kan ya itu patahan sejarah aja dan itu pembelajaran saja bagi Nasdem. Kan tidak semuanya harus ya, kita ini kan Nasdem ini bukan berpolitik secara posesif. Ya, Nasdem partai publik. Itu resiko jadi partai publik ya begitu. Ada yang datang silih berganti tapi ya, patah tumbuh hilang berganti katanya. Itu aja. Jadi memang itu harga yang harus dibayar oleh Partai Nasdem dengan sistem yang begini, dan itu Nasdem tidak sekali childish. Enggak. Jadi teman-teman begini. Nasdem itu bukan dalam ranah begitu Pak Surya mendidik kami dan menjalankan partai, enggak di dalam ranah baper-baperan gitu ya. Dalam gini enggak. Jadi ini mainnya bos ya apa ya, high level lah gitu ya, tidak kemudian kosmopolitan lah, bukan high level. Sorry, ini Bukan sektarian ya. bukan sektarian. Nggak apa-apa RK kesana kan. Pak Surya juga mengajarkan masanya dalam hidup ini jalannya jangan kau bikin persempit begini, tapi harus perlebar begitu. Mungkin itu bagian dari proses memperlebar jalannya yang bersangkutan ya. Oke. Silahkan gitu. Jadi bagi Nasdem dalam konteks hubungan relasi Nabi Isa dengan murid-muridnya ini Yudas gitu deh. Entah. Gua ngomong tadi Nabi aja begitu. Jadi Nasdem ketika yang bersangkutan Ini harus di-clear tadi udah kan ngomong Nabi Isa dan Yudas ini. Yudas Iskariot. kalau lu mau orangnya tahu namanya. kan tiga aja bagaimana Nasdem ketika mendukung Pilgub itu. Satu, menjadikan Jabar sebagai benteng Pancasila. Yang kedua, bagaimana Jabar bisa Emil khususnya memenangkan Pak Jokowi. Yang ketiga, tidak ikut parpol apapun. Lu bayangkan kurang sacrifice apa? Nasdem dari awal sudah sadar
nggak usah ikut parpol. Nah, kalau ini kan konteksnya berbeda, kita harus pahami aja. Bukan Judas ya. Nah, ini mengutip Bang Celi yang kutipannya agak gue modifikasi nih. Jet. Gimana? Ya kan, padi memang menguning tapi langit tetap biru. Ya kalau gitu ya. Cocok. Gue dengar Bang Willy ini makin percaya gue sama Surya Paloh. Coba kasih dulu Bang Surya. Erick Thohir, the rising star. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Thank you Bang Willy. Thank you.